Ada hal-hal yang kau pertahankan bukan karena cinta, tetapi karena takut kehilangan. Dan ada pula yang kau lepaskan bukan karena tidak cinta, tetapi karena kau akhirnya sadar bahwa menggenggam terlalu erat hanya melukai tanganmu sendiri. Mari duduk sebentar, diamlah sejenak, tundukkan hatimu, tarik napas panjang, dan hembuskan perlahan. Bayangkan semua luka yang kau simpan dalam diam, semua kata yang tak sempat kau ucapkan, dan semua cinta yang tak bisa engkau perjuangkan lagi. Biarkan malam ini menjadi saksi bahwa kau akhirnya belajar bukan hanya bagaimana mencintai, tapi juga bagaimana melepaskan. Ada kalanya kita mencintai seseorang begitu dalam, begitu kuat, hingga kita lupa bahwa dia bukan milik kita. Kita mencintainya dengan seluruh nafas, dengan seluruh luka, dengan harapan bahwa cinta itu sendiri akan menyelamatkan segalanya. Tapi, tahukah kamu, tak semua yang kamu cintai harus kamu pertahankan, dan tak semua yang kamu lepaskan berarti kamu berhenti mencintainya. Salah satu puisi Rumi mengingatkan, jangan bersedih karena perpisahan, karena kadang perpisahan adalah pintu untuk menemukan diri yang lebih utuh. Kita sering diajari untuk berjuang. Berjuang demi cinta, berjuang demi orang yang kita sayangi, berjuang demi hubungan yang sudah lama kita rawat. Tapi tidak semua perjuangan menghasilkan perbaikan. Kadang, justru karena terlalu berjuang, kita lupa bahwa cinta bukan medan perang. Cinta dalam pandangan para sufi adalah lautan pasrah. Ia tak dibangun di atas paksaan. Ia tak tumbuh dari pemaksaan kehendak. Ia hanya hidup ketika kedua jiwa saling menyerahkan diri, bukan hanya kepada satu sama lain, tapi kepada Allah, sumber segala cinta. Ada cinta yang mengejar, ada cinta yang menunggu, tapi cinta sejati adalah cinta yang tahu kapan harus pergi. Melepaskan bukan tanda kekalahan. Ia justru tanda bahwa jiwamu telah tumbuh dewasa, bahwa kau telah sampai pada titik di mana mencintai tak lagi tentang memiliki, tapi tentang meridhoi, tentang membiarkan dia berjalan ke arah yang ia pilih, meski jalannya bukan menuju pelukmu lagi. Dalam syairnya, Rumi pernah menuliskan, biarkan dirimu ditarik oleh tarikan kuat dari apa yang sungguh kau cintai, itu tidak akan menyesatkanmu. Kadang saat kita memaksakan seseorang untuk tetap tinggal, bukan cinta yang tumbuh, melainkan luka yang terus menetes, perlahan-lahan membanjiri batin. Dan sesungguhnya, jika sesuatu ditakdirkan untukmu, ia takkan pernah pergi. Dan jika sesuatu memang bukan untukmu, sekuat apapun kau genggam, ia akan tetap menjauh. Inilah mengapa para sufi berkata, cinta sejati bukanlah keterikatan, melainkan keikhlasan. Bukan tentang bagaimana menjadikan dia milikmu, tapi tentang bagaimana kamu bisa mencintainya tanpa merusak dirimu sendiri. Banyak dari kita yang bertahan hanya karena takut sendiri, takut memulai lagi, takut kehilangan kenangan, takut merasa hampa. Tapi sadarkah kamu, dalam banyak hubungan yang hancur, yang paling menyakitkan bukan perpisahan, melainkan bertahan terlalu lama dalam hubungan yang seharusnya sudah selesai. Rumi pernah menuliskan dalam bait yang tajam, kenapa kau harus terus mengetuk pintu, padahal pintu itu tak pernah dibuka untukmu? Terkadang hatimu tahu, jiwamu sudah memberi tanda bahwa hubungan ini telah berubah menjadi tempat luka, bukan lagi rumah. Tapi kau mengabaikan itu. Kau berkata, mungkin besok dia berubah, mungkin ini hanya fase, mungkin jika aku bertahan sedikit lagi. Tapi minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan yang berubah hanyalah kamu, menjadi lebih hancur, lebih lelah, lebih jauh dari dirimu sendiri. Apakah itu cinta? Atau hanya ketakutan yang kau bungkus dengan nama cinta? Allah tidak menyuruh kita untuk menggenggam dunia terlalu erat, termasuk dalam urusan hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cinta yang menyakitimu terus-menerus bukan cinta yang diberkahi. Maka jika hubungan itu membuatmu semakin jauh dari Allah, jika hubungan itu membuat hatimu semakin gelap dan kalut, barangkali itu bukan jalan yang harus terus kau pertahankan. Para wali Allah,
seperti Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Rabi'ah Al-Adawiyah. Mereka semua mengajarkan bahwa cinta tertinggi bukan kepada makhluk. Cinta tertinggi adalah kembali kepada Sang Kekasih sejati, Allah. Salah satu ajaran yang paling dalam dari Rumi berbunyi, jangan mencari cinta dari manusia, carilah cinta dari Dia yang menciptakan cinta itu sendiri. Luka yang kau abaikan, yang kau bungkam dengan senyum palsu, yang kau sembunyikan di balik alasan, aku masih kuat, itu tidak sembuh. Ia hanya menunggu waktu untuk membusuk. Bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat, seringkali seperti berjalan dalam rumah yang terbakar, dan kamu berkata, aku akan tetap tinggal karena ini rumahku. Tapi rumah itu kini penuh api, dinding-dindingnya hangus, atapnya runtuh, dan kau mulai terbakar, perlahan tanpa sadar. Kadang meninggalkan bukan bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Tak semua yang patah bisa diperbaiki, dan tak semua yang pecah harus disatukan kembali. Biarkan luka itu ada, tapi jangan kau pelihara. Biarkan ia sembuh dengan cara merelakan. Dengan lembut Rumi menulis, cinta sejati adalah api yang membakar segala sesuatu, kecuali yang dicintai. Cinta sejati tidak berkata, aku mencintaimu, maka cintailah aku. Cinta sejati hanya mencintai tanpa syarat, tanpa permintaan, tanpa pamrih. Jika kau mencintai seseorang dan hatimu hancur karena dia tidak mencintaimu kembali, barangkali itu bukan cinta sejati. Itu adalah harapan yang tak terpenuhi, bukan cinta yang suci. Cinta yang suci tidak mengikat, ia membebaskan. Ia tidak meminta imbalan, ia hanya menjadi, tanpa perlu memiliki. Dan jika seseorang hanya mencintaimu, ketika kamu menuruti semua kehendaknya, itu bukan cinta. Itu adalah ketergantungan yang menyamar. Lepaskan. Ada doa yang tak pernah keluar dari bibir, tapi tetap sampai ke langit. Ada tangis yang tak pernah terlihat, tapi terdengar oleh Tuhan. Apa yang kau simpan dalam sunyi, apa yang kau pendam dalam diam, itu tidak pernah luput dari pandangannya. Jadi, ketika kamu merasa telah memberi segalanya dan tak pernah dihargai, ketika kamu sudah berusaha bertahan, tapi hanya dibalas dengan luka, ingatlah satu hal, Allah tahu. Dan ketika Allah tahu, itu cukup. Tidak semua cinta akan dibalas oleh manusia, tapi semua cinta akan kembali kepada pemilik cinta itu, Allah Azza wa Jalla. Maka jika kamu terpaksa melepaskan seseorang yang kamu cintai, yakinkan hatimu bahwa Allah sedang menyelamatkanmu, bukan menghukummu. Dalam puisinya, Rumi pernah berkata, jika kamu benar-benar mencintainya, bebaskan dia. Jika ia kembali, ia milikmu. Jika tidak, ia tak pernah benar-benar milikmu. Mungkin kamu masih menyayanginya, masih ingin melihatnya bahagia, masih merindukan suaranya, tawanya, caranya memandangmu. Tapi cinta bukan berarti memaksa dia untuk tinggal. Cinta juga bukan mengorbankan dirimu habis-habisan demi kebahagiaan orang lain. Kesetiaan bukan berarti harus selalu bersamanya. Kadang kesetiaan justru berarti melepasnya, karena kamu tahu dia lebih bahagia tanpa kamu, dan itu perih yang sangat dalam, tapi juga keikhlasan yang paling mulia. Rumi menulis dengan keyakinan yang lembut, setiap cinta yang kau berikan akan kembali kepadamu, meski tidak dari orang yang sama. Mungkin kau pernah berkata, aku sudah mencintainya dengan seluruh hatiku, tapi dia tetap pergi. Jadi untuk apa semua cinta itu? Ketahuilah, tidak ada cinta yang sia-sia, tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada ketulusan yang tak tercatat. Cinta yang pernah kau berikan, itu adalah saksi bahwa hatimu pernah hidup, dan itu sudah cukup. Jika dia tidak membalasnya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugasmu hanya mencintai dengan benar, dan belajar melepaskan dengan lebih bijak. Alkisah di sebuah padang pasir yang sunyi, tinggal seorang perempuan yang setiap hari menanam bunga mawar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menimba air dari sumur yang jauh, lalu menyirami satu-satu pot kecil tempat benih mawar ia tanam. Orang-orang menertawakannya. Mengapa engkau menanam mawar di tanah sekeras ini? Tak akan tumbuh apa-apa selain kaktus. Kau hanya akan kecewa. Tapi perempuan itu tak menggubris.
Ia tetap menyiram setiap hari dengan air mata yang perlahan-lahan bercampur dengan air sumur, hingga suatu hari sebatang tunas kecil tumbuh, tapi bukan mawar, melainkan kaktus berduri. Dan ketika perempuan itu hendak mencabutnya, tiba-tiba ia sadar bahwa dirinya telah berubah, bukan bunga yang tumbuh, melainkan dirinya sendiri, yang dulunya rapuh, kini tangguh, yang dulunya berharap, kini ikhlas, yang dulunya menggenggam, kini telah mampu melepaskan. Begitulah cinta. Kau kira kau sedang menyirami seseorang, padahal sesungguhnya Allah sedang menumbuhkanmu. Karena kita seringkali menyamakan cinta dengan kepemilikan. Karena kita diajarkan bahwa kalau cinta, ya harus bersatu. Kalau sayang, ya harus memiliki. Kalau rindu, ya harus didekati. Padahal cinta bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang pencapaian ruhani. Seperti yang ditulis Rumi, apa yang datang padamu, biarkan datang. Apa yang pergi darimu, biarkan pergi. Kita takut melepaskan karena kita takut kosong. Kita takut sendiri. Kita takut tak ada yang mencintai kita lagi. Tapi bukankah Allah selalu bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu? Bukankah Dia yang menggenggam hatimu saat semua orang melepas genggaman mereka? Ketika kamu melepaskan seseorang, bukan berarti kamu kehilangan cinta. Kamu justru sedang kembali ke pusat cinta itu sendiri, dirimu dan Tuhanmu. Pernahkah kamu mencintai seseorang dalam diam, bertahun-tahun, tanpa dia tahu? Kamu mendoakannya, kamu menjaga kabarnya, kamu bahkan menghindari hubungan lain karena dia, tapi dia tak pernah menoleh, tak pernah tahu, atau tahu, tapi tak pernah peduli. Apakah itu cinta yang gagal? Dalam satu baris puisinya, Rumi menyampaikan, jangan khawatir jika cintamu tak dibalas. Cinta itu sendiri sudah cukup menjadi berkah bagimu. Cinta adalah anugerah. Cinta membuatmu hidup. Cinta membuatmu dekat dengan Allah. Dan cinta yang kamu jaga dalam keheningan adalah cinta yang paling murni. Tidak semua cinta harus dibalas. Tidak semua perasaan harus diterima. Kadang, cinta itu hadir hanya untuk menyucikan hatimu, agar kamu mengenal keikhlasan dan mengenal siapa dirimu sebenarnya ketika kamu tidak mendapatkan apa-apa kembali. Melepaskan bukan berarti membenci, bukan berarti menghapus semua kenangan, bukan berarti kamu pura-pura tidak pernah mengenalnya. Melepaskan adalah menerima bahwa ada kisah yang tidak harus berakhir bersama. Caranya, pertama, hening. Diam adalah awal dari keikhlasan. Jangan buru-buru mencari pelarian. Biarkan hatimu kosong dulu, agar Allah bisa mengisinya lagi. Kedua, maafkan bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu berhak damai. Ketiga, doakan. Doa adalah cara melepaskan paling lembut saat kamu mampu berkata dalam hatimu, ya Allah, jika dia lebih engkau cintai di tempat lain, maka biarkan dia bahagia di sana dan bahagiakan aku di sini bersamamu. Dan Rumi menenangkan kita dengan kata-kata ini, jika kamu menyayangi seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, itu takdir. Jika tidak, itu pelajaran. Cinta masa kanak-kanak selalu ingin memiliki, ingin dia ada terus, ingin dia tahu semua isi hatimu, ingin dia membalas perasaanmu secepat mungkin. Tapi cinta yang dewasa adalah ketika kamu tahu dia tidak memilihmu dan kamu tetap bisa tersenyum mendoakannya bahagia. Cinta yang dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa Tuhan lebih tahu siapa yang pantas untukmu. Ikhlas bukan berarti tidak sakit. Ikhlas adalah rasa sakit yang kamu peluk sambil berkata, aku percaya, ini bagian dari rencana indahmu. Mari kita tutup dengan doa. Doa untukmu yang hatinya berat, yang masih berharap, yang masih bertahan, padahal sudah lelah. Ya Allah, jika bukan dia yang engkau takdirkan untukku, maka tolong kuatkan hatiku untuk melepaskan. Jangan biarkan aku berdoa untuk seseorang yang sudah kau jauhkan dari hidupku. Gantilah kehilangan ini dengan kedamaian. Gantilah perih ini dengan kebijaksanaan. Dan jika cinta ini belum selesai, maka selesaikanlah di bawah ridha dan kasih sayangmu. Karena cinta sejati selalu kembali kepadamu, ya Rabb.
Rumi pernah mengakhiri puisinya dengan lembut, cinta itu seperti angin. Kau tak bisa melihatnya, tapi kau bisa merasakannya. Dan ketika kau merasa, kau tahu bahwa kau masih hidup. Cinta sekecil apapun tak akan pernah sia-sia. Entah itu cinta yang kamu perjuangkan atau cinta yang kamu lepaskan, semuanya adalah jalan pulang. Karena hakikatnya, cinta bukan tentang siapa yang kau peluk di dunia, tapi tentang siapa yang bisa membuatmu kembali ke Tuhan. Maka hari ini, lepaskan jika harus. Tenanglah jika berat, menangislah jika perlu. Karena dalam setiap perpisahan ada cinta yang sedang dibersihkan, ada jiwa yang sedang ditumbuhkan, dan ada Allah yang sedang memelukmu diam-diam. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika suara ini menemanimu di malam yang sepi, di hati yang hampa, di cinta yang tak sampai, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri, karena cinta sejati selalu mengajarkanmu cara melepaskan tanpa kehilangan makna.